98 perlawanan tidak sekental itu. Dan Pak Harto karena punya hati nurani, dia memilih menyelamatkan negerinya dengan mundur. Protesnya adalah Pak Jokowi merancang Pilpres dan pemilu untuk memelanggengkan kekuasaannya. Banyak rakyat marah, kenapa ada satu keluarga dari Solo seakan-akan bisa berbuat apa saja di negeri ini. Dan sangat disayangkan, didukung juga oleh mantan presiden. Dan kita bersyukur sekarang PDIP sudah menyatakan akan ada hak angket. Ini hanya bisa efektif apabila didukung oleh suara rakyat yang menggelora di bawah. Saya yakin arus perubahan akan Bu Mega ada di depan untuk menggusur kecurangan. Langsung Pak. Oh, saya pikir ini harus orang mengingat 98 perlawanan tidak sekental itu. Tidak sekental ini perlawanannya, dan Pak Harto karena punya hati nurani, dia memilih menyelamatkan negerinya dengan mundur. Nah, saya berharap jangan menganggap bahwa Presiden Pak Jokowi ini juga merasa terlalu kuat. Bisa resikonya terlalu besar terhadap bangsa dan terhadap dirinya. Jadi, nah, saya saat itu sudah anggota MPR, jadi paham betul 98. Itu tidak sedasar ini protesnya. Nah, protes sekarang yang terjadi itu bukan lagi protes tentang angka-angka hasil Pilpres. Protesnya adalah Pak Jokowi merancang Pilpres dan pemilu untuk memelanggengkan kekuasaannya. Itu yang sebenarnya terjadi, sehingga jangan salahkan banyak rakyat marah, kenapa ada satu keluarga dari Solo seakan-akan bisa berbuat apa saja di negeri ini. Itu masalahnya. Jadi saya berharap Presiden Jokowi dan orang-orang sekitar Jokowi, rakyat sudah marah karena merasa Jokowi sudah keluarga Jokowi, bukan Jokowi lagi, keluarga Jokowi sudah seakan-akan merasa bebas melakukan apa saja. Dan sangat disayangkan keluarga Jokowi melakukan apa saja yang diinginkan, tapi didukung juga oleh mantan presiden. Ahli hukum tata negara, partai besar. Jadi saya mengingatkan mereka yang sudah menjadi kendaraan Jokowi untuk memenuhi ambisinya untuk berkuasa jangka panjang, hati-hati atas perlawanan rakyat atas ambisi tersebut. Itu saja. Iya. Nah, Pak, ini kan luar biasa berkumpulnya 100 tokoh itu ya pada hari ini. Ini kan luar biasa, artinya mempunyai concern yang sama terhadap keadaan negeri kita, keadaan Pilpres kita. Dari sini apakah ada pergerakan lebih lanjut yang akan dilakukan? Misalnya bukan ke KPU Pak, tetapi misalnya ke Bawaslu untuk menggugah hati nurani mereka supaya berbicara dengan hati nuraninya melihat keadaan sekarang. Saya pikir ada tiga jalur yang akan ditempuh. Satu, MK. Dua adalah Bawaslu. Tiga adalah Senayan, angket atau interpelasi. Jadi tiga jalur ini akan berjalan, dan kita bersyukur sekarang PDIP sudah menyatakan akan ada hak angket. Nah, kalau hak angket itu tidak menutup kemungkinan akan berkembang menjadi hak interpelasi. Masih ingat kasus Gus Dur dulu? Itu kan hak angket tuh berubah menjadi interpelasi kan? Bulogate yang hanya 35 miliar itu kan hak angket awalnya berubah menjadi interpelasi. Dan jangan heran kalau rakyat menginginkan itu akan terjadi. Jadi, nah, saya bilang tiga jalur ini harus dijalankan sekaligus, yaitu protes secara siapkan bahan ke MK, tapi yang kita tuntut bukan suaranya, tapi TSM-nya, terstruktur, sistematis dan masif. Nah, bukan angkanya. Oke, yang kedua adalah ke Bawaslu dan Mahkamah Agung. Karena Bawaslu ini kalau dia lalai mengawasi, maka dia kena pidana. Jadi kita juga lakukan itu, harus lakukan itu. Yang ketiga adalah ke
DPR. Tentunya tiga jalur ini hanya bisa efektif apabila didukung oleh suara rakyat yang menggelora di bawah. Itu saya pikir. Jadi MK itu sudah identik dengan kecurangan, Bang. Bahkan jadi sumber masalah pertama pemilu kan. Kalau jadi killing ground gimana seperti 2019? ya kita lihat aja lah siapa yang membela orang curang, ya saatnya juga ya, jangan kasih ampun. Kita ini kadang-kadang terlalu baik. Orang yang sudah jelas curang masih dibiarkan. Jadi kalau in case MK menangkan dia, ngapain kita? Saya punya keyakinan dengan gerakan tadi, dengan TSM, saya yakin betul MK tidak akan berani melawan rakyat. Betul, Bu. Betul. Tapi bolehlah saya Dido yakin. Oke ya? Nah, mereka juga manusia, Bu. Ya? Ya, muka. Jadi mari kita, insya Allah, di roh manusia itu ada roh Allah. Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi adalah roh Allah. Roh Allahnya mungkin, bukan roh setannya. Oke? Kita doakan. Pak, ini kan PDIP dengan langkah angketnya, itu seperti di media massa kan nggak bunyi itu, Pak. Maksudnya nggak disauti secara apa nih? Apakah ada konspirasi di sana? Kita nggak tahu. Tapi pertanyaan saya, apakah dari gerakan moral ini tidak ingin berkomunikasi kepada PDIP untuk menyatakan dukungan maju terus, kalian telah membawakan suara rakyat angkat seperti itu? Saya ingin menyatakan bahwa PDIP sudah keluar suara formalnya. Suara filosofisnya masih menunggu Bu Mega. Nah, kalau suara filosofisnya sudah keluar, saya yakin arus perubahan akan Bu Mega ada di depan untuk menggusur kecurangan. Kita harapkan Saat ini itu. jadi Bu Mega belum ya? Saya yakin sedang menghitung kapan dia akan keluar. Proaktif kita ke bumi, maksudnya Pak Yusuf Kala atau Pak Surya Paloh. Waduh, saya nggak mau bahas itu dulu, Bu. Ya. Baik. Nah, enggak begini, Bu. Setiap langkah politik itu ada cara-caranya. Jadi kita tidak boleh juga gerasa-gerusu. Tidak boleh juga saya duduk mengusulkan, nanti malah nggak dilaksanakan. Gitu. Ibu kita bagus, Iya, ya. cuma bersemangat. Betul. Bersemangat. Tapi langkah politik tidak boleh saya menyatakan, Pak Yusuf Kala ketemu lah. Itu kan nanti disangkanya saya dulu siapa lo ngusul-ngusulin. Oke, Gitu. siap. Oke, Terima kasih. Yuk. Bang MNC, Bang.